Kalau saya lihat pertama-tama kenapa tidak siap untuk digital, kuncinya cuma satu, lebih suka dengan pola lama dan tidak menyadari pola lama, adanya pola baru, dan apa belajar itu kan harus ada yang ditinggalkan dan ditambah. Mereka tidak mau nambah dan tidak ada mau nambah tapi nggak ada yang mau ditinggalkan. Jadi akhirnya kalaupun ada ya nggak. Kedua, keluarga, ibadah keluarga nggak jalan, tidak melihat keluarga sebagai bagian orang melihat keluarga itu sebagai duty, sebagai kewajiban, tidak melihat keluarga sebagai aset. Yang terakhir milenial hilang itu karena mungkin terbiasa dengan suasana atau budaya gereja di mana paternalistiknya kuat. Orang tua mendapat tempat paling suara terbaik, anak muda di belakangan saja, dianggap anak kecil. Jadi ingat ceritanya Tuhan Yesus dengan anak kecil yang datang itu ya. Tuhannya nggak boleh diganggu sedang tidur. Nah, kenapa sampai itu? Di belakang itu saya mau bertanya dengan satu pertanyaan, ada roh apa di balik itu kalau pakai istilah demikian? Kenapa sampai ada kata itu? Dan itu bukan hanya soal gereja kecil. Saya juga kenal gereja-gereja yang besar dan hamba Tuhan yang hebat, tetapi demikian. Saya kira kata kuncinya satu kata kunci, insecure, rasa tidak aman. Dalam Matius 10, kita lihat Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya ketika diutus adalah, kata yang segera muncul adalah, pergilah. Kita pergi berarti kan meninggalkan tempat di mana kita tahu, kita nyaman, dan kita biasa. Dan Tuhan katakan, sembuhkanlah orang di sana kamu nanti akan ada, jangan takut apa yang kamu pakai. Jadi pergi untuk menghadapi, kalau mau jujur, menghadapi keadaan tidak tentu dan banyak pain ya, banyak tekanan, banyak ketidaknyamanan, dan orang tidak suka itu. Tapi di ayat itu Tuhan katakan, menghadapi pemerintah yang menyusahkan dia, kamu nanti Roh Kudus akan bicara dari dalam dirimu. Ketika kekurangan, jangan takut, selembar rambut pun tidak akan jatuh, demikian. Jadi barangkali isunya bukan hanya masalah soal teknologi itu ya. Kalau gereja-gereja besar kan bisa saling beberapa, kalau di GKI ada, kita punya satu badan yang memang menciptakan film, menciptakan tayangan TV, primer, dan itu dibagikan ke tempat lain. Gereja yang besar berbagi pada teman. Tapi kuncinya adalah bukan hanya menolong teknologi, tapi menolong roh ketakutan, takut hal baru, curiga pada hal baru. Jadi mereka perlu ditolong lebih tahu juga, merasa secure. Kedua, kalau kembali pada Matius 10, di akhir katakannya, kau berharga bagi Tuhan gitu ya. Dengan kalau kita masa aman, kita bisa move forward, karena kita tidak sendiri, melangkah ke depan bersama Roh Kudus, dan bukan hanya itu, kita juga dalam melangkah itu mesti berkolaborasi. Nggak sendiri, Roh Kudus bersama kamu di sana, dan kita bersama juga murid-murid yang lain, bukan cuma satu murid. Jadi kembali lagi, berani kita berani melakukan sesuatu kalau merasa aman, karena kita tahu kita tidak sendiri, kita juga berharap ketidaktentuan, ada hambatan, ada kesulitan. Tapi justru, nah ini kalau bicara discipleship, saya kira discipleship bukan hanya masalah konten transfer, doktrin transfer. Discipleship adalah seringkali merupakan proses learning. Proses learning dan bagaimana relation dengan mentor kita atau orang yang mendisciple kita. Dan inilah sangat diperlukan, itu hanya jalan kalau kita ada rasa aman yang besar. Jadi saya kira mesti ditolong. Tadi dikatakan Pak Jimin adalah ada jemaat yang sangat kecil tapi bisa punya impact yang besar. Jadi bukan hanya hasil dan impact-nya bisa besar. Saya pernah melayani satu jemaat di Amerika, hanya 70 orang. Tapi impact-nya gara-gara oma-oma tua-tua dan opa-opa berani bikin demo, sampai sekarang aturannya dipakai di sana. Keluar satu peraturan di Oregon gara-gara itu gitu ya. Itu buat saya tabok luar biasa. Tamparan Tuhan bahwa bukan hanya orang muda, orang pintar atau apa, orang sederhana dengan hati yang penuh dan benar-benar merasa dipimpin Roh Kudus, dengar suaranya akan bisa melakukan suatu perubahan yang besar. Kuncinya kita rasa secure nggak? Dan saya kira pada saat ini itu isu yang paling besar dalam masa pandemi ini.